Pagi itu, seperti biasa, Dara bangun lebih awal. Waktu masih menunjukkan pukul 4.30 pagi. Namun ia sudah bergerak di dapur, menyiapkan sarapan untuk 8 orang. Suaminya, mertuanya, kakak iparnya, serta istri dan anak-anak mereka semua tinggal di satu rumah keluarga suaminya. Dan Dara hanya dianggap menumpang. Begitu kata ibu mertuanya. Kalau sudah jadi istri, harus bisa menyesuaikan diri. Begitu ucapan yang Dara dengar saat pertama kali menginjakan kaki di rumah besar itu, dengan lantai keramik dingin yang setiap hari ia pel dengan tangan sendiri. Padahal, sebelum menikah, Bima suaminya berjanji mereka akan hidup mandiri. Akan mencari kontrakan kecil, hidup sederhana tapi damai, berdua saja. Tapi janji tinggal janji. Baru 2 minggu setelah menikah, Bima membawanya tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan ekonomi belum stabil. Awalnya Dara mencoba mengerti. Ia berpikir ini hanya sementara. Tapi waktu berjalan, dan sudah hampir setahun ia tinggal di rumah itu. Bukannya diperlakukan sebagai menantu, ia lebih seperti pembantu. Setiap pagi, Dara menanak nasi, memasak lauk untuk sarapan, menyeduh teh untuk ibu mertuanya, dan menyiapkan bekal untuk anak-anak kakak iparnya yang masih sekolah. Setelah itu, ia menyapu seluruh rumah 2 lantai, mencuci baju seisi rumah, termasuk pakaian dalam kakak iparnya dan istrinya. Sementara istri kakak iparnya hanya duduk manis di ruang tamu sambil bermain ponsel, tertawa keras bersama mertuanya, membicarakan gosip tetangga. Pernah suatu pagi, Dara merasa kepalanya pusing. Ia duduk sebentar di kursi dapur setelah selesai mencuci. Namun ibu mertuanya langsung berseru dari ruang tengah. Kalau kamu capek, itu artinya kamu lemah. Istri zaman sekarang manja semua. Belum apa-apa udah minta istirahat. Dara hanya menunduk. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Bima? Bima hanya diam. Bahkan jika Dara mengeluh, ia malah berkata, "Udahlah, sabar sedikit. Namanya juga hidup sama orang tua, jangan banyak tingkah." Dara ingin menjerit, tapi hanya bisa menarik napas panjang. Ia merasa seperti kehilangan suaranya sendiri. Siang itu, Dara memberanikan diri bicara lagi pada Bima, saat mereka berdua sedang berada di kamar. Sebuah kamar sempit yang dulunya adalah gudang, kini disulap menjadi ruang tidur mereka. Udara pengap dan pengharum ruangan murahan tak cukup menutupi aroma lembab yang menempel di dinding. "Mas, apa kita nggak bisa cari kontrakan kecil? Aku bisa bantu cari kerja juga. Aku cuma capek, Mas. Aku kayak nggak dihargai di rumah ini." Bima menatap Dara dengan pandangan kosong. "Capek kenapa sih? Mas juga kerja, Dara. Kalau kamu nggak kuat, berarti kamu belum siap jadi istri. Kamu mau rumah tangga kayak apa sih? Semua perempuan juga pasti ngalamin hal yang sama. Tapi ini beda, Mas. Aku bukan ngelayanin suami aja, tapi seluruh keluarga. Aku ngerasa, aku cuma jadi babu di sini." "Jangan lebay ah. Kamu terlalu sensitif. Udah, tidur sana. Besok pagi bangun lebih pagi ya. Ibu minta kamu bersihin gudang." Dara membeku. Ucapan itu seperti pisau yang mengiris perlahan, dalam dan tak terlihat. Ia menoleh ke jendela kecil di pojok kamar, memandangi langit senja yang mulai menggelap. Matanya memerah, tapi ia hanya menggigit bibir, menahan tangis yang tak kunjung reda dalam hatinya. Beberapa minggu kemudian, cobaan lain datang. Bengkel tempat Bima bekerja tutup. Ia kini menganggur. Hari-hari Bima habiskan di rumah, tidur sepanjang pagi, lalu sore harinya nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya. Katanya, cari lowongan kerja, padahal pulang selalu larut malam dengan bau rokok di baju. Dan seperti sudah bisa ditebak, siapa yang disuruh bekerja? Cari kerjaan, Dara. Katanya mau bantu ekonomi keluarga. Ujar ibu mertuanya sambil menyodorkan sehelai brosur lowongan kerja di warung makan. "Anak perempuan tetangga juga kerja kok. Masa kamu nggak bisa?" Akhirnya, Dara melamar kerja di warung makan milik Bu Yuni, tetangga depan rumah. Ia bekerja dari pagi sampai sore, berdiri selama 8 jam di depan kompor, melayani pembeli, mencuci piring, menyapu lantai, sambil sesekali dimarahi pelanggan yang tak sabar. Gajinya kecil, tapi cukup untuk membeli beras dan lauk sehari-hari. Namun alih-alih uang itu bisa ia tabung. Setiap gajian, mertuanya selalu menagih. "Uangmu mana? Kita semua butuh makan.
Kamu tinggal di rumah ini, jangan cuma numpang tidur. Ibu yang atur uangnya. Dara hanya mengangguk, menyerahkan amplop kecil berisi uang hasil kerjanya sebulan. Jantungnya perih, tapi tak ada pilihan lain. Bahkan untuk membeli pembalut pun, ia harus sembunyi-sembunyi menyisihkan koin sisa kembalian. Dan Bima? Ia mulai berubah. Lebih sering marah, cepat tersinggung. Suatu malam, saat Dara pulang terlambat karena warung lembur, Bima melempar piring ke lantai. Kamu tuh istri atau pembantu orang sih? Pulang malam terus. Jangan sampai aku pikir kamu main di luar. Dara gemetar. Suaranya tercekat. Ia hanya bisa berdiri di pintu, menggenggam tas kecil berisi baju kerjanya yang kotor, dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Malam itu, tubuhnya menggigil saat tidur. Bukan karena dingin, tapi karena hatinya yang membeku. Hingga suatu hari, Ibu Dara datang diam-diam ke warung tempatnya bekerja. Melihat wajah anak perempuannya yang pucat dan tubuhnya yang jauh lebih kurus dari sebelum menikah, Ibu Dara tak bisa menahan tangis. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Nak, ibu lihat kamu nggak bahagia. Dara memeluk ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Menangis tanpa suara, hanya bahunya yang bergetar. Aku nggak mau ibu khawatir. Aku cuma nggak tahu harus apa. Dan saat itulah, Dara mulai berpikir, apakah ini cinta? Ataukah jebakan? Apakah menjadi istri berarti kehilangan harga diri? Malam itu, Dara duduk di lantai kamar. Di depannya, selembar kertas kosong. Ia menulis surat, menumpahkan isi hatinya dalam kata-kata yang bahkan tak berani ia ucapkan. Mas, aku lelah. Bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena aku merasa tak dianggap. Aku istrimu, tapi aku merasa tak punya arti. Aku tinggal di rumah ini, tapi tak pernah merasa pulang. Aku ingin bahagia, Mas. Bukan hidup mewah. Hanya ingin dicintai dan dihargai. Surat itu ia simpan dalam laci kecil. Ia belum tahu apakah akan memberikannya pada Bima. Tapi malam itu, saat hujan turun perlahan, dan atap kamar bocor menetes di ujung kasur, Dara berdoa. Bukan untuk rumah tangganya membaik, tapi untuk dirinya sendiri agar kuat. Atau agar punya keberanian untuk pergi. Sudah 2 tahun berlalu sejak Dara resmi menjadi istri Bima. Tapi selama itu pula, ia merasa seperti burung yang dipelihara bukan untuk disayangi, melainkan untuk disuruh bernyanyi tiap hari. Tak ada yang peduli jika sayapnya patah, jika tubuhnya letih, jika hatinya luka. Yang penting Dara harus terus melayani. Hari-hari Dara kini diisi dengan kerja keras di warung Bu Yuni sejak pagi hingga sore. Malam harinya, ia masih harus mengurus cucian, menyetrika, dan membersihkan rumah. Bahkan jika ia sakit pun, ia tetap harus bangun. Karena jika tidak, ucapan-ucapan tajam akan menyerangnya tanpa ampun. Kalau kamu sakit, itu karena kurang ibadah, ucap ibu mertuanya suatu pagi ketika Dara batuk hebat. Dara hanya diam, meminum air hangat tanpa menjawab. Ia tahu, setiap suara pembelaan dari mulutnya hanya akan dianggap pembangkangan. Ia bukan lagi menantu, tapi budak keluarga suaminya. Sementara itu, Bima semakin jauh dari tanggung jawab. Ia mulai jarang pulang. Lebih sering pulang larut malam atau bahkan menginap di luar dengan alasan pekerjaan. Dara, meski merasa curiga, selalu menahan diri untuk bertanya lebih jauh. Hingga suatu hari, semua keraguan itu menjadi kenyataan. Pagi itu, saat Dara sedang mencuci pakaian, ponsel Bima yang tertinggal di meja ruang tamu bergetar. Dara tak berniat membukanya, tapi notifikasi di layar cukup mencolok. Sayang, malam ini jadi, ya? Aku kangen kamu. Hati merah 2 Rani. Rani. Nama itu terdengar familiar. Setelah Dara membuka pesan tersebut dengan tangan gemetar, barulah ia ingat. Rani adalah mantan pacar Bima saat mereka masih duduk di bangku SMA. Dulu, Dara hanya melihat sosoknya dari kejauhan. Cantik, populer, dan percaya diri. Sementara Dara hanyalah gadis biasa yang mencintai Bima diam-diam. Hingga akhirnya mereka dipertemukan oleh takdir saat dewasa. Dara terdiam. Tangannya menggenggam ponsel itu erat. Rasanya seperti ada bongkahan batu yang jatuh menimpa dadanya. Ia tak menangis, tak marah. Tapi luka itu menancap begitu dalam. Malam harinya, Bima pulang dengan bau alkohol yang menusuk.
Dara sudah menyiapkan makan malam seperti biasa, tapi tak ada ucapan terima kasih. Hanya tatapan dingin dan bentakan karena nasi terlalu lembek. Nggak becus. Masak nasi aja salah terus. Dara menunduk, menahan air mata. Ia ingin bertanya tentang pesan dari Rani, tapi ia tahu, pertanyaannya hanya akan membuatnya disalahkan lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dara mulai diam-diam mengumpulkan informasi. Ia pura-pura membersihkan mobil Bima dan menemukan kwitansi hotel. Bahkan foto-foto selfie Bima dengan Rani di dalam dashboard. Bukti itu cukup membuat jantungnya mencelos. Ternyata selama ini aku cuma pelengkap hidupnya. Wanita yang dia sayangi bukan aku. Gumamnya lirih di kamar mandi, saat menahan isak tangis agar tak terdengar mertua di luar. Di tengah luka batinnya, Dara tetap bekerja di warung Bu Yuni. Setiap sen yang ia dapat, ia sisihkan. Meski hanya 2.000 atau 5.000, ia simpan dalam dompet kecil yang ia sembunyikan di bawah tumpukan baju. Bu Yuni mulai menyadari perubahan wajah Dara. Suatu sore, saat warung mulai sepi, Bu Yuni bertanya hati-hati. "Kamu kenapa, Rah? Wajahmu pucat, matamu sembab. Ada masalah di rumah?" Dara hanya menggeleng, tapi senyum getirnya tak bisa menyembunyikan kepedihan yang begitu kentara. "Aku cuma lelah, Bu. Tapi nggak apa-apa. Aku masih bisa kuat." Tapi kekuatan Dara pelan-pelan terkikis. Ia mulai sering merasa pusing, perutnya mual, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan tekanan batin. Ibu mertuanya tak peduli. Bahkan saat melihat Dara muntah di pagi hari, ia malah mengomel. "Ah, jangan-jangan kamu cuma pura-pura sakit biar nggak kerja. Dasar pemalas." Dara terisak dalam diam. Ia ingin marah, ingin melawan, tapi tak tahu bagaimana. Setiap langkahnya seolah diawasi, setiap ucapannya dibalas dengan tuduhan dan hinaan. Sementara itu, Bima semakin terang-terangan berhubungan dengan Rani. Bahkan ada satu malam, Dara mendengar Bima berbicara melalui telepon di kamar mandi. "Iya, sayang. Aku juga kangen. Kamu beda banget sama Dara. Dia itu ngebosenin. Nggak ngerti aku. Kamu doang yang ngerti aku." Dara yang berdiri di balik pintu menangis tanpa suara. Hatinya hancur. Ia merasa bukan hanya gagal sebagai istri, tapi juga gagal menjaga cintanya. Namun, ia tetap bertahan. Karena ia tak tahu harus kemana. Ia takut kembali ke rumah ibunya dan membawa aib. Ia takut menjadi beban. Ia memilih tetap diam di dalam rumah itu, dengan luka yang tiap hari menganga lebih dalam. Suatu malam, ia menulis di buku kecil yang tersembunyi di bawah bantal. "Aku masih di sini, walau hatiku sudah tidak. Aku menahan diri karena aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Tapi suatu hari nanti, aku akan punya kekuatan untuk meninggalkan semua ini. Aku hanya perlu bersabar." Keesokan harinya, Dara kembali bekerja seperti biasa. Tapi kali ini, matanya sudah tak lagi berbinar. Senyumannya palsu, hanya untuk menenangkan hati orang lain. Sementara hatinya sendiri sedang berdarah. Di warung, Bu Yuni mendekatinya pelan. "Rah, kalau kamu butuh tempat tinggal atau butuh tempat curhat, jangan sungkan ya. Aku anggap kamu kayak anak sendiri. Aku tahu kamu sedang menahan banyak hal." Dara tertegun. Ia menunduk dan tak bisa menahan air matanya. "Terima kasih, Bu. Aku benar-benar capek." Bu Yuni memeluknya tanpa banyak kata. Di pelukan itu, Dara merasa sedikit lebih ringan, meski hatinya masih penuh luka. Hari-hari berikutnya, Dara tetap bertahan. Ia terus mengumpulkan uang secara diam-diam. Ia mulai mencari tahu tempat pelatihan menjahit, dengan harapan kelak ia bisa mandiri dan hidup tanpa bergantung pada Bima. Tapi luka yang ditinggalkan Bima dan keluarganya tak akan mudah sembuh. Dara hanya berharap, suatu hari nanti, ia bisa membalas semua perlakuan itu. Bukan dengan dendam, tapi dengan membuktikan bahwa dirinya berharga. Bahwa ia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Hari-hari Dara semakin menyakitkan. Jika sebelumnya ia masih bisa berharap akan ada sedikit kebaikan dari keluarga suaminya, maka kini semua harapan itu sudah sirna. Ibu mertuanya, Bu Ratna, semakin menunjukkan wajah aslinya. Kasar, sinis, dan tak pernah puas. Pagi itu, Dara baru saja selesai menyapu halaman depan ketika Bu Ratna menyambarnya dengan suara tajam. "Dasar perempuan pemalas.
Lantai dapur masih kotor begitu dibilang sudah disapu. Mata kamu itu dipakai nggak sih, Dara? Atau kamu sengaja biar saya yang kepleset dan mati, ya? Dara terdiam. Tubuhnya masih pegal karena begadang semalam mencuci baju dan menyetrika pakaian seisi rumah. Tapi ia hanya menunduk, memeluk sapu di tangannya, menahan agar air matanya tak jatuh. Maaf, Bu. Nanti saya bersihkan lagi. Nanti terus. Nggak becus. Makanya anak saya nyari yang lain. Kamu nggak bisa nyenengin dia. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Dara tahu, Bu Ratna mulai curiga tentang perselingkuhan Bima, dan alih-alih menyalahkan anaknya sendiri, ia justru menyudutkan Dara. Sore harinya, saat Dara sedang menyetrika, ponsel Bima kembali berbunyi. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan dari nama yang membuat dadanya sesak. Rani. Ia menolak menjawab, hanya menatap nama itu sampai panggilan berakhir. Detik berikutnya, suara motor Bima terdengar memasuki halaman. Dara langsung menyingkir dari ruang tamu, pura-pura sibuk di dapur. Tapi yang membuatnya terkejut, bukan hanya Bima yang masuk ke rumah. Di belakangnya, seorang perempuan berambut panjang, bersih, wangi, dan berdandan rapi, ikut melangkah masuk. Dara membeku. Bu Ratna, ini Rani. Teman lama saya. Mau mampir bentar, ucap Bima tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bu Ratna langsung menyambut dengan wajah berseri-seri, seolah menyambut tamu kehormatan. Aduh, cantik banget. Masuk, Nak Rani, masuk. Kamu duduk sini ya. Biar si Dara yang bikin minum. Dara keluar dari dapur dengan tangan gemetar. Ia menunduk sopan, menyapa Rani dengan suara kecil. Silakan, Mbak. Mau saya buatkan teh atau kopi? Kopi aja ya, Kak Dara. Hehe, masih ingat aku nggak? Dulu aku sering main ke sekolah nyusulin Bima. Loh? Ucapan itu disertai senyum manis, tapi penuh sindiran. Dara hanya mengangguk tipis, lalu kembali ke dapur. Di dapur, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menyiapkan kopi dengan tangan gemetar. Suara tawa dari ruang tamu menusuk-nusuk telinganya. Bima dan Rani tertawa seperti pasangan lama yang kembali dipersatukan. Sementara Bu Ratna tak berhenti memuji Rani. Kalau lihat kamu, jadi ingat masa muda. Kamu pasti cocok banget sama Bima. Maksudnya cocok kalau jadi teman bisnis. Iya enggak, Bei? Dara merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia hanya menaruh cangkir kopi di atas meja dengan hati remuk redam. Beberapa hari setelah pertemuan itu, perlakuan Bu Ratna makin menjadi-jadi. Dara dilarang menyentuh peralatan dapur tertentu, diminta membersihkan WC setiap hari, bahkan tak boleh makan sebelum semua orang selesai. Suatu malam, Dara sedang menyetrika pakaian hingga larut. Tubuhnya gemetar karena kelelahan dan perih karena luka bakar kecil dari setrika. Tapi belum sempat ia istirahat, Bu Ratna datang dengan tatapan menghakimi. Baju-baju ini belum wangi. Kamu cuci pakai apa sih? Air comberan? Dara tak menjawab. Air matanya mengalir diam-diam. Ia tak tahan lagi, tapi belum punya kekuatan untuk melawan. Apalagi saat melihat Bima yang hanya menonton dari balik pintu kamar, tanpa kata, tanpa bela. Beberapa malam kemudian, Bima pulang dalam keadaan mabuk. Dara menyambutnya, mencoba membuka pintu, tapi Bima malah mendorongnya. Jangan sok perhatian kamu. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Mas, kamu mabuk? Terserah gue. Kamu tuh cuma beban di rumah ini. Kalau bukan karena ibu, udah gue ceraikan dari dulu. Kalimat itu menghantam keras. Dara nyaris jatuh. Tapi ia tetap memungut sandal Bima dan meletakkannya rapi. Sebab itu satu-satunya cara agar hatinya tetap kuat. Esok paginya, Dara ke warung Bu Yuni dengan mata bengkak. Bu Yuni yang melihatnya hanya bisa menggeleng pelan. Rah, sampai kapan kamu mau bertahan kayak gini? Ini bukan lagi tentang sabar. Ini udah penyiksaan. Saya nggak tahu, Bu. Saya takut. Nggak punya tempat. Nggak punya siapa-siapa. Kamu punya dirimu sendiri. Dan itu cukup untuk pergi. Tapi kamu harus berani. Perkataan itu terngiang-ngiang di kepala Dara sepanjang hari. Ia mulai berpikir. Mungkin benar. Mungkin saatnya ia mulai mengumpulkan keberanian.
Tapi ia juga tahu, langkah keluar dari rumah itu tak akan semudah membalikkan telapak tangan. Beberapa malam kemudian, saat Dara mencuci baju, ia mendengar suara lirih dari kamar Bima. Ia mengendap, dan lagi-lagi mendengar percakapan dengan Rani. Sayang, aku pengen kamu tinggal sama aku. Nggak usah takut. Aku bisa ninggalin Dara kapan aja. Dia bukan siapa-siapa. Dara tak kuat lagi. Ia menangis di kamar mandi, menggigit ujung handuk agar suara isaknya tak terdengar. Tapi malam itu, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia memandangi wajahnya di cermin. Mata sembab, wajah pucat, tubuh kurus. Tapi di balik semua itu, ada nyala kecil di hatinya yang mulai menyala. Aku harus pergi. Aku harus bebas. Aku harus selamatkan diriku sendiri. Dara seperti terjebak dalam siklus penderitaan yang tak pernah berakhir. Setiap hari ia bangun dengan tubuh lelah, hati yang koyak, dan senyum palsu yang dipaksakan hanya untuk bisa bertahan. Bu Ratna makin kejam. Seolah Dara adalah pembantu tak bergaji yang pantas diinjak-injak. Sementara Bima lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati makin terang-terangan memperlakukannya sebagai beban, bukan istri. Pagi itu, Dara bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ingin menyenangkan hati ibu mertuanya, melainkan karena ia menyusun rencana. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ia tak ingin hanya bertahan, ia ingin melawan, meski secara diam-diam. Ia tahu, jika ia melakukan perlawanan secara terbuka, Bu Ratna dan Bima bisa bertindak lebih kejam. Setelah membereskan rumah dan menyiapkan sarapan, ia diam-diam mengambil berkas-berkas yang selama ini dipegang Bima. Sertifikat rumah, buku tabungan, surat kendaraan, dan dokumen penting lainnya. Ia menyalinnya. Bukan untuk mencuri, tapi untuk mengubah semuanya atas namanya sendiri. Dara mulai berpikir realistis. Jika suatu hari ia benar-benar harus pergi, ia harus punya pegangan. Ia tak bisa keluar dari neraka ini hanya dengan membawa tubuh dan pakaian di badan. Ia tahu langkah itu tak akan mudah. Tapi Dara telah cukup lama menjadi istri yang terinjak-injak. Kali ini, ia memilih untuk menyelamatkan diri. Baju-baju ini kenapa nggak disetrika semua? Dasar pemalas. Sudah makan dari hasil anak saya, numpang tinggal di rumah ini, tapi kerjaan cuma ngelamun. Teriak Bu Ratna, melempar setrika ke lantai. Dara hanya menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, membalas hanya akan memperparah keadaan. Jadi ia diam, seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, sebuah suara mulai menggema. Aku akan bebas. Aku akan keluar dari sini. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna membawa Rani ke rumah lagi. Kamu cocok, Ran, sama Bima. Lihat tuh si Dara, gak bisa ngurus suami, gak bisa masak, gak bisa apa-apa. Hanya karena resmi doang dia masih di rumah ini. Tapi sabar ya, Rani, nanti juga Bima bakal mikir matang-matang. Rani tersenyum sinis. Aku percaya, Tante. Aku yakin Bima akan pilih yang terbaik buat masa depannya. Dara mendengarnya dari balik dapur. Tangannya menggenggam kuat piring yang sedang ia cuci. Ia tidak menangis. Tidak lagi. Sekarang bukan waktunya untuk air mata. Ia sedang berproses untuk menjadi lebih kuat. Beberapa minggu berlalu, Dara mulai bergerak. Ia menyewa jasa notaris untuk berkonsultasi mengenai pembagian aset dan hak legal atas rumah yang selama ini ia tempati. Rumah itu memang dibeli atas nama Bima. Tapi sebagian uang berasal dari tabungan pribadinya, hasil kerja kerasnya selama beberapa tahun sebelum menikah. Ia menunjukkan bukti transfer, laporan keuangan, hingga nota pembayaran yang pernah ia simpan diam-diam. Notaris itu menyarankan agar Dara mulai mencatat segala bentuk kekerasan verbal dan fisik, untuk digunakan sebagai bukti jika suatu hari ia memutuskan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Ibu Dara, saya tahu ini bukan hal mudah. Tapi ibu punya hak. Dan kalau ibu ingin mengambil alih aset yang sah, kita bisa lakukan secara legal. Tapi harus sabar dan hati-hati, karena satu langkah yang salah bisa membahayakan ibu sendiri. Dara mengangguk. Ia tahu jalan yang dipilihnya ini tidak ringan. Tapi ini jalan satu-satunya untuk keluar dari cengkeraman keluarga yang tak menghargainya. Bima makin sering pulang larut malam. Bau parfum asing menempel di bajunya. Dan Bu Ratna malah berpura-pura tidak tahu. Ia bahkan menganggap itu hal wajar. Laki-laki itu butuh hiburan. Kalau istrinya nggak bisa ngasih,
Ya jangan salahin dia kalau nyari di luar. Ucapan itu menghantam batin Dara. Tapi ia tetap tenang. Ia menyiapkan makan malam seperti biasa, mencuci baju seperti biasa, dan mengurus rumah seperti biasa. Tapi malam hari, setelah semua tidur, ia kembali bekerja dalam diam, mengisi dokumen, mencatat kejadian, dan menyusun strategi. Suatu malam, Bima datang dalam keadaan marah. Kamu ngatur uang, ya? Kok saldo rekening berkurang? Kamu pegang ATM aku diam-diam, ya? Dara menatap Bima tenang. Aku cuma ambil uang hasil jual gelang mas kawin. Itu pun buat kebutuhan rumah. Bima langsung menampar Dara. Kamu pikir bisa hidup seenaknya di sini? Ini rumah gue. Semua ini milik gue. Dara terjatuh, tapi ia tetap menatap Bima. Dalam diam, ia menyimpan semua rasa sakit itu. Malam itu, ia mencatat kejadian dalam buku kecil di dalam laci, lalu memotretnya untuk jaga-jaga. Beberapa hari kemudian, Dara mendapat kabar dari notaris bahwa surat pengalihan kepemilikan kendaraan atas namanya telah selesai. Kendaraan itu sebelumnya memang atas nama Bima, tapi Dara membuktikan bahwa pembayarannya dari rekening pribadinya. Langkah kecil itu memberinya kekuatan. Satu persatu, aku akan rebut kembali hakku. Bukan karena dendam, tapi karena aku ingin hidupku kembali. Dara juga mulai menyimpan uang sedikit demi sedikit. Ia menyisihkan uang belanja yang diberikan Bima, dan sebagian kecil dari hasil menjahit pakaian tetangga diam-diam. Ia membeli sebuah ponsel kecil untuk cadangan, dan menyimpan salinan semua dokumen penting di akun email rahasia. Ia juga mulai menjalin komunikasi dengan lembaga perlindungan perempuan secara online. Mereka memberikan arahan, kekuatan, dan dorongan moral agar Dara tahu ia tidak sendiri. Ia mulai merasa punya tempat untuk bersandar, meski tidak di dalam rumahnya sendiri. Puncaknya terjadi saat Dara sedang menyapu halaman dan mendengar Rani berbicara di ruang tamu dengan Bu Ratna. Aku pengen Bima cepet-cepet pisah dari Dara. Tante, aku udah capek nunggu. Aku juga pengen tenang. Aku siap jadi istri yang baik buat Bima. Iya, Nak. Tante juga udah gak sabar. Tapi Bima masih ragu karena surat-surat rumah itu belum semua atas nama dia. Tapi tenang aja, Tante udah suruh dia urus. Dara itu gak tahu apa-apa. Paling-paling cuma bisa nangis. Dara mendengar semuanya. Tapi ia hanya tersenyum pahit. Ia tahu, mereka salah. Mereka pikir ia lemah. Padahal selama ini, Dara sudah jauh melangkah dalam diam. Silakan kalian rencanakan semua. Tapi kalian tak akan pernah tahu, siapa sebenarnya yang sudah lebih dulu meninggalkan kalian. Hari itu langit tampak mendung, seakan ikut merasakan beban berat di hati Dara. Tapi kali ini, langkah kakinya terasa lebih tegak. Tak ada lagi gemetar dalam setiap gerakannya. Ia tahu waktunya sudah semakin dekat. Waktunya untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Pagi-pagi, ia sudah bangun dan bersiap. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna krem dan jilbab abu-abu yang bersih dan rapi. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan kekuatan yang tak lagi bisa diremehkan. Ia menyapa Bu Ratna seperti biasa, dengan senyum dan ucapan selamat pagi, lalu bergegas menuju pasar untuk membeli keperluan dapur. Namun, kali ini ia tidak hanya membawa tas belanja, melainkan juga membawa salinan surat-surat penting di dalam tas kecil yang tersembunyi di balik kain belanjaan. Tujuannya adalah kantor hukum tempat ia membuat perjanjian kepemilikan dan konsultasi hukum. Di sana ia menandatangani beberapa dokumen tambahan. Surat kuasa atas sebagian harta yang kini sah secara hukum menjadi miliknya. Saya harap ibu siap jika suatu saat ini dibawa ke pengadilan, ujar pengacara perempuannya. Ibu harus punya kekuatan mental dan bukti-bukti kuat. Dara mengangguk. Saya sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Sekarang saya hanya ingin hidup dengan damai, tanpa caci maki setiap hari. Kembali ke rumah, Dara masih memainkan peran lamanya. Ia tetap masak, menyapu, dan bahkan menyiapkan kopi untuk Bima saat pulang malam. Tapi kali ini, ia mencatat semua. Bahkan ia mulai merekam beberapa kejadian diam-diam dengan ponsel kecil yang ia sembunyikan di rak dapur. Suatu malam, Rani datang lagi. Tante, saya punya kabar bahagia. Saya sudah mengajukan mutasi kerja ke cabang kota ini, jadi saya akan tinggal lebih lama di sini. Wah, bagus itu. Biar bisa lebih dekat sama Bima.
Si Dara juga, lama-lama pasti malu sendiri. Dara mendengar semua dari kamar. Tapi kali ini, ia tidak menggigil. Ia justru menulis pesan di ponselnya, mereka sudah mulai terbuka. Semua akan terungkap satu persatu. Hari demi hari, Dara mulai mempersiapkan semuanya. Ia sudah membuka rekening pribadi, memindahkan sejumlah dana kecil yang dikumpulkan diam-diam dari hasil menjahit, dan memesan rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Ia juga sudah mengurus dokumen identitas baru. Di KTP-nya yang terbaru, namanya tertulis lengkap, Dara Lestarisari, tanpa embel-embel nama keluarga Bima. Ia bahkan mengganti domisili secara administratif. Langkah itu adalah simbol kecil dari kebebasannya. Nama yang ia pilih bukan hanya nama, tapi identitas baru, tanpa bayang-bayang suami yang menindas atau mertua yang merendahkan. Aku bukan milik kalian lagi. Aku milik diriku sendiri. Gumamnya di depan cermin. Suatu malam saat semua telah tidur, Dara duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto pernikahannya. Ia melihat senyumnya sendiri yang begitu polos. Wajah Bima tampak tersenyum lebar saat itu. Tapi Dara tahu, senyum itu palsu. Di baliknya hanya ada pengendalian dan kekuasaan. Ia mengingat kembali bagaimana awalnya ia begitu mencintai Bima. Ia rela meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kota kelahirannya demi membangun rumah tangga yang katanya penuh cinta. Tapi cinta itu hanya tinggal nama. Yang tersisa hanya luka demi luka yang tak pernah reda. Air matanya mengalir pelan. Tapi kali ini bukan karena lemah. Tangisan itu adalah pelepasan. Tangisan untuk menyambut keberanian yang selama ini terkubur dalam-dalam. Puncaknya datang saat Rani datang dan menginap di rumah itu. Ya, Rani benar-benar menginap. Bu Ratna menyambutnya bak menantu. Bima tak peduli. Dan Dara? Ia hanya menyaksikan semuanya dalam diam. Namun malam itu, Dara diam-diam keluar rumah. Ia membawa koper kecil, buku catatan, ponsel, dan dokumen-dokumen penting. Ia menuju kontrakan yang sudah ia bayar selama setahun penuh. Di kontrakan kecil itu, ia menyalakan lampu kamar dan duduk di atas kasur tipis yang baru dibeli. Matanya menatap langit-langit kosong, lalu ia menghembuskan napas dalam-dalam. Tak ada tangisan, hanya kelegaan. Pagi harinya, rumah Bu Ratna riuh. Mana si Dara? Pergi gak pamit? Kurang ajar. Bu Ratna membanting piring. Bima tampak kesal. Tapi saat membuka lemari, ia menemukan surat. Kepada Bima dan Bu Ratna, saya sudah cukup lama tinggal dalam rumah ini dengan penuh luka. Semua perlakuan kalian, saya simpan. Tapi bukan untuk membalas, melainkan untuk melindungi diri saya sendiri. Semua dokumen yang saya bawa adalah hak saya. Semua keputusan yang saya ambil adalah untuk hidup saya yang lebih baik. Saya mohon jangan cari saya. Karena saya tidak akan kembali. Dara. Dasar perempuan gak tahu diuntung, gerutu Bu Ratna. Tenang, Bu. Nanti juga dia balik sendiri. Paling nangis minta maaf. Sahut Bima dengan angkuh. Tapi dalam hati, ia mulai merasa tidak tenang. Dara selama ini terlalu diam, dan sekarang ia pergi begitu saja. Itu bukan pertanda baik. Dara duduk di teras kontrakan barunya. Rumah kecil dengan satu kamar dan dapur sederhana. Tapi damai. Tak ada suara teriakan. Tak ada cacian. Hanya suara burung dan anak-anak tetangga bermain. Ia menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya, aku bebas. Di hari-hari berikutnya, ia mulai membangun ulang hidupnya. Ia menerima beberapa order jahit dari tetangga baru. Ia menulis pengalamannya diam-diam dalam blog anonim, dengan harapan suatu saat bisa membantu perempuan lain yang mengalami hal sama. Dan dari jauh, ia terus memantau Bima. Ia tahu, masa depan masih panjang. Ia belum selesai. Ini baru permulaan dari akhir penderitaannya. Sudah 3 minggu sejak Dara meninggalkan rumah itu. Setiap pagi ia bangun di tempat tidurnya yang kecil namun damai, membuka jendela dan menghirup udara tanpa tekanan. Kehidupan barunya perlahan membentuk rutinitas yang sederhana, menjahit pesanan pelanggan kecil-kecilan, memasak untuk dirinya sendiri, dan kadang membaca buku motivasi yang ia pinjam dari perpustakaan kelurahan. Namun tenangnya hidup Dara tak berlangsung tanpa tantangan. Sejak kepergiannya, Bima mengirim pesan-pesan penuh kemarahan, lalu berbalik menjadi rayuan, dan akhirnya ancaman.
Pesan dari Bu Ratna pun tak kalah kejamnya. Menyuruh Dara kembali, mencaci, bahkan menyebutnya durhaka. Dara tidak menjawab satu pun. Tapi ia menyimpan semua pesan itu sebagai bukti. Ia tahu, waktunya untuk membuat keputusan akhir sudah dekat. Pada suatu pagi, Dara duduk di ruang konsultasi hukum. Kali ini ia tak datang sebagai perempuan ragu-ragu yang bertanya pelan-pelan. Kali ini ia datang membawa map tebal berisi dokumen, rekaman, dan bukti kekerasan verbal dan psikis selama bertahun-tahun. Saya ingin mengajukan gugatan cerai, ujarnya tegas kepada pengacaranya. Wanita muda yang mendampinginya mengangguk perlahan. Ibu sudah siap dengan segala risikonya? Tuntutan balik? Tekanan dari pihak suami dan mertuanya? Saya sudah hidup dalam tekanan itu bertahun-tahun. Tidak ada yang lebih berat dari penderitaan diam. Sekarang saya hanya ingin hidup, bukan sekadar bertahan. Pengajuan gugatan pun dimulai. Dara tak hanya meminta cerai, tapi juga hak atas sebagian harta yang selama ini diatasnamakan Bima. Dan yang paling mengejutkan, Dara mengajukan bukti bahwa rumah yang mereka tempati selama ini dibeli sebagian dari uang simpanan pribadinya yang diberikan ke Bima saat awal menikah. Ia membawa bukti transfer, nota, hingga saksi. Dan lebih dari itu, rumah itu ternyata sudah diam-diam ia daftarkan dalam proses lelang diam-diam, dengan pengalihan hak yang sah ke atas namanya berkat bukti kontribusi dana awal dan sertifikat yang sebagian besar ia pegang. Lelang akan dilaksanakan bulan depan. Semua legal, ujar petugas lelang dari kantor properti yang ia sewa secara profesional. Berita itu sampai ke Bima lewat surat resmi. Mata Bima membelalak saat membaca surat pemberitahuan gugatan cerai dan rencana lelang rumah yang dikirimkan melalui pengadilan dan kantor properti. Apa? Rumah ini mau dilelang? Ini gila. Ia menggebrak meja, membanting gelas. Bu Ratna yang baru keluar dari dapur nyaris menjatuhkan nampan. Itu rumah kita. Bim, gimana bisa? Kan atas nama kamu? Bima tak bisa menjawab. Ia tahu, sebagian sertifikat memang dulu ia serahkan ke Dara karena saat itu ia tidak punya dana untuk balik nama penuh. Ia tidak menyangka, Dara masih menyimpan semua bukti dan kini berbalik menggunakannya. Tak lama kemudian, Bima datang ke kontrakan Dara. Ia mengetuk keras pintu kecil itu. Dara, keluar kamu. Kita perlu bicara. Dara mengintip dari jendela. Ia tak membukakan pintu, hanya menjawab dengan suara pelan tapi jelas. Silakan bicara lewat pengacara saya, Bim. Saya tidak mau berurusan langsung lagi. Semua sudah saya siapkan secara hukum. Kamu mau menjual rumah itu? Rumah gue? Bukan hanya milikmu. Saya punya hak. Dan saya tidak butuh izin darimu untuk menenangkan hidup saya. Bima memaki di luar pagar, tapi tak lama, ia pergi. Dara hanya menunduk, menenangkan detak jantungnya. Ia masih takut, tapi ia lebih takut jika kembali ke hidup yang dulu. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Dari keluarga Bima, dari pesan-pesan yang makin kasar, hingga tetangga lama yang mulai berbisik-bisik. Tapi Dara tetap melangkah. Ia bahkan mulai ikut komunitas perempuan penyintas kekerasan rumah tangga, dan di sana ia merasa tidak sendiri. Kami akan dampingimu di pengadilan nanti, ujar salah satu anggota. Kamu tidak sendiri. Hari pertama sidang tiba. Dara mengenakan setelan hitam sederhana, dengan map dokumen di tangan. Di ruang sidang, Bima tampak duduk gelisah. Tak seperti biasanya, ia tampak kalah sebelum bertanding. Ia tahu, kali ini Dara tidak lagi perempuan penurut yang bisa ia kendalikan. Hakim mendengarkan pembacaan bukti dan kronologi. Dara bicara tenang, kadang suaranya gemetar saat mengingat ulang penghinaan demi penghinaan yang ia alami, tapi ia tetap berdiri tegak. Saya hanya ingin bebas dari ikatan yang menyakitkan ini. Saya tidak ingin membalas. Saya hanya ingin hidup tanpa luka. Di luar pengadilan, wartawan lokal mulai meliput. Kasus Dara menjadi perhatian karena banyaknya bukti digital yang diajukan. Ia tak ingin tenar, tapi jika kisahnya bisa menyadarkan perempuan lain bahwa diam bukanlah solusi, maka ia tak menyesal. Suatu malam, Dara duduk di depan kontrakannya, memandangi langit malam yang cerah. Tiba-tiba seorang tetangga menghampirinya. Mbak Dara, saya dulu sempat dengar cerita dari mertua kamu. Tapi sekarang saya ngerti. Mbak kuat sekali. Semoga bisa bahagia ke depannya.
Dara tersenyum. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit. Terima kasih. Doakan saya ya. 3 minggu sebelum lelang, Bima mencoba segala cara untuk membatalkan prosesnya, tapi semuanya sah. Ia bahkan ditolak oleh pihak bank, karena tidak punya cukup dana untuk membeli kembali rumah itu. Dara diam-diam menyusun rencana baru. Jika rumah itu jadi laku, ia akan membangun usaha kecil konveksi. Ia sudah membuat proposal dan mencari tempat strategis di dekat stasiun. Hidup barunya akan dimulai sepenuhnya. Dan kali ini, tak ada yang bisa menghentikannya. Titik konflik terbuka, saat Dara tak hanya meninggalkan masa lalu, tapi juga mulai membalikan keadaan menggunakan haknya, hukum, dan keberaniannya untuk menegakkan martabatnya sendiri. Pagi itu, udara dingin menyambut Dara saat ia melangkah keluar dari kontrakan mungilnya. Angin berembus lembut, seolah menyampaikan pesan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan rok hitam panjang, rambutnya diikat rapi. Matanya penuh tekad. Hari ini adalah sidang ketiga perceraian antara dirinya dan Bima. Sidang penentu. Pengacaranya, Mbak Dita, sudah menunggunya di depan mobil hitam kecil yang biasa mereka gunakan. Mereka saling tersenyum dan saling menguatkan tanpa banyak kata. Di dalam mobil, Dara menggenggam erat map berisi dokumen, bukti lengkap penganiayaan psikis, bukti transfer uang pembelian rumah, serta perjanjian lelang yang sebentar lagi akan membuahkan hasil. Sudah siap, Mbak? Tanya Mbak Dita sambil melirik dari balik setir. Dara mengangguk. Saya sudah terlalu lama diam. Hari ini waktunya saya berdiri untuk diri saya sendiri. Ruang sidang penuh dengan ketegangan. Di bangku pengunjung, beberapa wartawan lokal duduk diam sambil mencatat. Mereka sudah mengikuti kasus ini sejak muncul di pemberitaan komunitas perempuan korban KDRT. Di sisi lain, Bu Ratna duduk dengan muka masam, sementara Bima tampak gelisah dan tak tenang. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Satu persatu bukti dibacakan. Rekaman suara Bima memaki, chat yang penuh hinaan, transfer uang dari rekening Dara ke rekening Bima yang digunakan untuk DP rumah, hingga laporan polisi terkait ancaman verbal yang pernah Dara laporkan. Dengan semua bukti yang ada, ujar hakim, pengadilan memutuskan menerima gugatan cerai dari penggugat dan menyatakan pernikahan antara Bima Ardiansyah dan Dara Prameswari sah bercerai. Dara menahan napas. Tangannya bergetar. Tapi itu belum selesai. Adapun mengenai rumah yang menjadi objek sengketa, pengadilan telah mencermati bukti kepemilikan dan kontribusi dana dari penggugat. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta, maka rumah tersebut dinyatakan milik bersama, dengan hak 60% dimiliki oleh penggugat dan 40% oleh tergugat. Bima menoleh cepat ke arah Dara. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Bu Ratna berdesis, "Kau licik, Dara?" Namun Dara hanya menunduk, mengucap syukur dalam hati. Ia tak pernah ingin mengambil semuanya. Ia hanya ingin mengambil kembali hak yang dulu ia relakan demi cinta. Seminggu kemudian, proses lelang rumah pun terjadi. Bertempat di sebuah kantor notaris yang bekerja sama dengan lembaga pelelangan resmi, rumah itu dilepas dengan harga di atas ekspektasi. Beberapa calon pembeli saling tawar, dan pada akhirnya rumah itu resmi dimenangkan oleh seorang pengusaha muda. Dana penjualan langsung dibagi sesuai keputusan pengadilan. Dara menerima bagiannya dalam bentuk transfer langsung ke rekening pribadinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, saldo rekeningnya mencapai angka yang membuatnya terisak. Ia berjalan pulang dari kantor notaris dengan langkah ringan. Matanya menerawang ke langit yang cerah. Hatinya dipenuhi rasa puas, bukan karena uang, tapi karena ia berhasil memperjuangkan diri sendiri. Sementara itu, di rumah lama yang kini kosong, Bima berdiri termenung. Semua barang sudah dikeluarkan oleh pihak lelang, dan hanya sisa-sisa kenangan yang tertinggal. Foto-foto pernikahan yang sudah berdebu, lemari kosong, dan aroma dinding yang dulu penuh teriakan. Bu Ratna datang membawa 2 kardus kecil. "Kita mau tinggal di mana sekarang?" tanyanya dengan nada kesal. "Entah, Bu. Sementara di rumah kontrakan teman saya dulu." Semua ini gara-gara perempuan itu. Dara dasar wanita pembawa sial. Tapi Bima tahu, bukan Dara yang salah. Ia hanya tidak berani mengakuinya. Yang membuatnya kalah bukan karena Dara curang, tapi karena ia meremehkan Dara terlalu lama. Dara mulai merancang hidup baru. Dari dana hasil lelang rumah,
Ia menyewa sebuah ruko kecil di tepi jalan utama. Ruko itu awalnya hanya ruang kosong, tapi dengan sentuhan tangan Dara, pelan-pelan berubah menjadi sebuah workshop konveksi sederhana. Ia menyewa 2 penjahit dari komunitas perempuan korban KDRT yang sama-sama berjuang. Mereka bekerja sama membuat seragam sekolah dan baju muslim sederhana. Pelanggan mulai berdatangan, beberapa dari media sosial, dan beberapa dari mulut ke mulut. Suatu hari, seorang pelanggan datang sambil membawa baju anaknya. "Mbak Dara ya? Saya baca kisahnya di koran. Saya salut sekali. Saya kesini karena ingin dukung usaha Mbak." Dara tersenyum. "Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin hidup tenang." Di malam hari, Dara pulang ke kontrakannya, duduk di depan meja kecil sambil menyeruput teh hangat. Di depannya, selembar kertas rencana usaha ia susun perlahan. Ia tak tahu sampai kapan bisa bertahan, tapi yang jelas, ia tidak akan kembali. Pesan terakhir dari Bima masuk ke ponselnya seminggu lalu. "Selamat ya. Kamu menang." Dara tidak membalas. Karena ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal bertahan hidup. Soal menemukan kembali martabat yang hilang. Suatu pagi, Dara berjalan ke taman dekat rumahnya. Di sana, beberapa ibu-ibu komunitas sudah menunggunya. Mereka memulai sesi berbagi, seperti biasa, tentang mimpi, trauma, dan harapan. Hari itu giliran Dara berbicara. "Saya tidak tahu pasti kapan rasa sakit ini hilang sepenuhnya. Tapi saya tahu satu hal, ketika kita berani bicara, berani melawan ketidakadilan, maka kita sudah mengambil langkah pertama untuk sembuh. Saya pernah takut tapi sekarang, saya tahu, tidak ada yang bisa menakuti saya lagi." Tepuk tangan dan pelukan hangat mengisi udara. Dara tersenyum. Perjalanan masih panjang, tapi ia tak sendiri. Ia telah melewati badai dan berdiri, utuh. Dan yang terpenting, ia telah merebut kembali dirinya sendiri. 3 bulan berlalu sejak keputusan pengadilan diketuk. 3 bulan sejak Dara resmi mengukir namanya kembali sebagai wanita yang merdeka dari jerat rumah tangga yang mencekik. Selama itu pula, hidupnya berubah drastis. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi pandangan sinis dari mertua, dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa takut. Setiap pagi, Dara bangun sebelum matahari terbit. Kontrakan mungilnya di pinggir kota kini terasa seperti surga kecil. Meski sederhana, tapi penuh ketenangan. Di atas meja makan yang terbuat dari kayu bekas, laptop butut dan tumpukan kain menjadi teman setia. Ia membuka kembali rencana-rencana yang dulu sempat ia kubur dalam-dalam. Kini ia menjahitnya kembali, helai demi helai. "Bu, bahan baru sudah datang ya?" tanya Yuli, salah satu penjahit yang kini bekerja bersamanya. "Iya, ada beberapa order seragam sekolah dari TK di kawasan timur. Kita mulai potong nanti siang." "Ya, fokus dulu selesaikan batch hari ini," jawab Dara sambil mengecek invoice dari supplier kain. Usaha konveksi kecil yang ia rintis dengan modal dari hasil penjualan rumah perlahan mulai berkembang. Ia menamainya Langkah Dara, sebagai simbol dari langkah kecil yang penuh tekad untuk bangkit. Di awal, ia hanya menerima pesanan dari orang-orang sekitar. Tapi berkat bantuan seorang temannya yang paham pemasaran digital, usahanya mulai dikenal luas. Instagram usaha, Langkah Dara, mulai diikuti banyak orang. Dara mengunggah foto-foto hasil jahitan, testimoni pelanggan, dan kisah-kisah inspiratif dari penjahit-penjahit yang bekerja dengannya. Tak sedikit netizen yang merasa tersentuh, lalu memutuskan untuk mendukung usahanya. Suatu sore, seorang pria paruh baya datang ke workshopnya. Namanya Pak Hendra. Ia adalah kepala koperasi sekolah-sekolah dasar sekota Indah. Dengan mata penuh harap, ia menawarkan kerjasama untuk membuat seragam murid di 8 sekolah. "Kami ingin bekerja sama dengan UMKM, Bu Dara. Kami percaya usaha yang dijalankan dengan hati seperti ini akan memberikan hasil terbaik," ujar Pak Hendra. Dara hampir tak percaya. Jumlah order yang ditawarkan Pak Hendra cukup besar. Tapi ia tidak langsung menyanggupi. "Pak Hendra, saya butuh waktu 2 hari untuk hitung kapasitas produksi dan biaya. Saya tidak mau berjanji kalau belum yakin bisa," katanya hati-hati. Pak Hendra tersenyum. "Itu justru membuat saya yakin ibu orang yang bisa dipercaya. Kami tunggu kabarnya." Malam itu, Dara bekerja sampai larut. Ia menghitung bahan,
mengecek ketersediaan alat, dan berdiskusi panjang dengan timnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk merekrut 2 orang penjahit tambahan dan membeli 1 mesin obras lagi. Meski harus memangkas sebagian dana cadangan, tapi ia yakin inilah langkah maju yang harus ia ambil. 2 minggu kemudian, order dari koperasi sekolah dimulai. Workshop mereka berubah menjadi sarang aktivitas. Suara mesin jahit berdengung hampir tanpa henti. Tangan-tangan terampil menari di atas kain, menjahit mimpi demi mimpi. Hari demi hari berlalu. Usaha Dara bukan hanya berjalan, tapi melesat. Dari awalnya hanya pesanan perorangan, kini ia menerima order dari berbagai instansi, mulai dari sekolah, koperasi ibu-ibu PKK, hingga lembaga pelatihan. Ia bahkan menerima tawaran menjadi narasumber di seminar UMKM lokal. Di salah satu acara seminar itu, Dara berdiri di atas panggung sederhana. Ia mengenakan gamis abu-abu buatan sendiri dan jilbab biru lembut. Di hadapannya, puluhan perempuan dari berbagai latar belakang duduk mendengarkan. "Saya bukan pengusaha besar," katanya dengan suara tenang. "Saya hanya perempuan yang pernah jatuh dan memilih untuk tidak tinggal diam. Yang saya punya hanya kemauan untuk berubah dan keberanian untuk mulai dari nol." Suara tepuk tangan mengisi ruangan. Beberapa perempuan terlihat menitikkan air mata. Di sudut ruangan, seorang wartawan komunitas mengambil gambar dan mencatat kisahnya. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Dara duduk sendirian di workshop. Ia memandangi mesin jahit yang kini jumlahnya sudah 7. Di sudut ruangan, ada papan visi yang ia buat sendiri. Di sana tertulis, Visi 2025, membuka cabang kedua, memberdayakan 50 perempuan, memiliki produk ready to wear, dan membangun rumah sendiri dari hasil jerih payah. Ia tersenyum kecil. Dahulu, papan itu terasa seperti angan kosong. Tapi sekarang, satu persatu mulai tercentang. Saat ia hampir menutup lampu, ponselnya bergetar. Pesan dari seseorang bernama Andra masuk. "Halo, Dara. Aku lihat artikel tentangmu. Kamu masih ingat aku? Kita pernah sekelas di SMA. Aku yang dulu bantu kamu bikin desain baju untuk lomba itu." Dara mengernyit, lalu tersenyum pelan. Nama itu bukan nama asing. Andra, teman lamanya, dulu yang diam-diam ia kagumi, sebelum hidupnya terseret ke arah lain. "Hai, Andra. Tentu saja aku ingat. Terima kasih sudah menghubungi." Obrolan itu berlanjut. Mereka saling bertukar kabar, berbicara tentang masa lalu, dan sesekali tertawa kecil. Tak ada harapan yang ia pasang, tapi Dara tahu, hatinya tak lagi beku. Beberapa minggu kemudian, Dara menerima undangan dari Dinas UMKM daerah untuk mengikuti pameran wirausaha perempuan. Ia memajang produk-produk konveksinya, gamis santun, baju anak sekolah, dan beberapa model blus yang baru ia desain bersama Yuli. Booth-nya penuh pengunjung. Beberapa investor kecil tertarik mengajaknya kerjasama. Di tengah keramaian itu, seorang ibu menghampirinya sambil membawa anak perempuan kecil. "Bu Dara, terima kasih. Anak saya sekarang bisa sekolah lagi karena bantuan seragam gratis dari ibu waktu awal tahun ajaran lalu." "Allah balas ya, Bu." Dara tertegun. Ia meraih tangan ibu itu dan memeluknya pelan. Itu adalah bagian dari program kecilnya, menyisihkan 10% dari laba untuk memberikan seragam gratis pada anak-anak dari keluarga tak mampu. Ia sadar, hidup bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal memberi. Dara pulang malam itu dengan langkah ringan. Di dalam hati, ia tahu hidup masih akan terus menguji. Tapi kini ia sudah menemukan cahaya yang selama ini ia cari. Bukan dari orang lain, bukan dari cinta semu, tapi dari dirinya sendiri. Ia membuka pintu kontrakan, meletakkan tasnya, dan berdiri di depan cermin. "Terima kasih, Dara," katanya pelan. "Terima kasih sudah memilih untuk hidup." Dan malam itu, ia tidur dengan damai. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dara benar-benar bebas. 4 tahun telah berlalu sejak Dara memutuskan untuk mengubah hidupnya. Setelah meninggalkan segala kepahitan yang ada, ia membangun kembali kehidupan dari nol. Usahanya yang kecil dulu, kini berkembang pesat. Langkah Dara, sebuah perusahaan konveksi yang ia dirikan, kini menjadi salah satu penyedia pakaian seragam dan perlengkapan kerja terbesar di kota. Dari sekadar impian, kini usahanya itu memiliki ribuan pelanggan,
termasuk perusahaan-perusahaan besar dan instansi pemerintah. Dara telah membuktikan bahwa meskipun ia mulai dari bawah, tekad dan kerja keras bisa mengantarkannya pada kesuksesan. Namun, meskipun hidupnya perlahan menjadi lebih baik, bayang-bayang masa lalu, terutama Bima dan keluarganya, terus mengikutinya. Setelah semua yang ia alami, Dara seharusnya bisa menikmati hasil kerjanya dengan tenang. Tetapi, kenyataannya berbeda. Suatu pagi, ketika Dara baru saja menyelesaikan pertemuan dengan salah satu klien besar, ponselnya berdering. Nomor yang muncul di layar ponselnya itu adalah nomor yang sudah sangat familiar baginya Bima, suaminya yang dulu. Dara memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang sebelum mengangkat telepon itu. Dara, kita perlu bicara. Aku dan keluarga butuh bantuanmu. Kamu sudah punya banyak uang, kan? Jangan pelit, bantu kami. Suara Bima terdengar penuh tuntutan. Bima, saya sudah memberimu segalanya dulu. Kamu tidak berhak untuk meminta apapun lagi, jawab Dara dengan tegas, mencoba menahan amarah yang mulai muncul. Bima adalah masa lalu yang kelam. Namun kenangan itu seakan masih menggantung dalam hidupnya. Tapi Bima tidak berhenti di situ. Dara, jangan lupa, kita punya anak-anak yang membutuhkanmu. Mereka harus terus sekolah, makan, dan hidup dengan layak. Kamu tidak bisa melupakan tanggung jawabmu, kata Bima, mencoba memanipulasi perasaan Dara dengan memanfaatkan anak-anak mereka. Dara merasa sakit hati, tapi kali ini, ia tahu harus tegas. Aku tidak memiliki kewajiban lagi terhadapmu atau siapapun di keluargamu. Tolong jangan menghubungiku lagi, jawab Dara dengan suara mantap, mencoba menahan air mata yang hampir saja mengalir. Namun, meskipun Bima terus menghubungi Dara, meminta uang dan berusaha mengancam untuk merusak reputasinya, Dara tidak gentar. Ia sudah cukup menderita selama bertahun-tahun dengan perlakuan Bima. Kini saatnya untuk mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, tidak hanya Bima yang terus mengganggunya, tetapi ibu mertua Dara pun ikut campur. Ibu mertuanya menghubungi Dara dan mencoba mengeluh tentang kondisi keluarga mereka. Dara, kamu sudah kaya sekarang. Kami masih membutuhkanmu. Bima tidak bekerja. Kamu tahu kan? Apa kamu tidak kasihan dengan anak-anak? Suara ibu mertuanya terdengar mendesak, penuh permintaan yang tak berujung. Dara menahan amarahnya dan menjawab dengan sabar. Saya sudah melakukan banyak hal untuk keluarga ini, dan saya tidak bisa lagi memberikan lebih banyak. Tolong berhenti menghubungi saya. Namun, meskipun sudah ada batasan yang jelas, Bima dan keluarganya tetap terus menuntut. Bima bahkan mulai menyebarkan rumor bahwa Dara adalah wanita yang tidak peduli pada anak-anak mereka, berusaha menghancurkan reputasi yang telah susah payah ia bangun. Dara merasa tak terima. Setelah segala yang telah ia korbankan, kini mereka mencoba memanfaatkannya lagi. Namun, kali ini ia tahu apa yang harus dilakukan. Bersama pengacaranya, Faisal, Dara memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Faisal, saya tidak bisa membiarkan mereka terus-menerus mengganggu saya. Saya ingin mengajukan gugatan terhadap Bima karena sudah mengancam dan mengganggu kehidupan saya. Saya ingin agar dia tahu bahwa saya tidak akan menyerah, ujar Dara dengan penuh ketegasan. Faisal mengangguk, dan mereka segera menyiapkan dokumen hukum untuk memberikan peringatan resmi kepada Bima. Dalam surat tersebut, jelas tertera bahwa Bima tidak lagi memiliki hak apapun terhadap Dara, dan setiap ancaman atau gangguan akan berujung pada tindakan hukum. Meskipun sudah ada surat peringatan, Bima tidak berhenti. Ia mulai lebih agresif, mengancam akan menyebarkan informasi yang salah dan mencoba membuat para kolega bisnis Dara ragu untuk bekerja sama dengannya. Namun, Dara sudah tidak takut lagi. Suatu hari, Bima bahkan muncul di acara bisnis yang dihadiri Dara dan mencoba mendekati beberapa klien besar Dara, dengan harapan bisa merusak reputasi perusahaan Dara. Dara tidak tinggal diam. Ia berani menghadapi segala bentuk ancaman dan terus berusaha menjaga nama baik bisnisnya. Dara, aku tahu kamu bisa bantu kami. Kami masih bergantung pada kamu, kata Bima dengan nada penuh harapan ketika mereka bertemu di acara itu. Namun, Dara hanya menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. Bima, sudah cukup. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Keluarga kamu harus belajar untuk mandiri, seperti saya yang sudah bekerja keras untuk hidup saya. Tidak ada lagi tempat untuk kamu dalam hidup saya, jawab Dara dengan lantang. Setelah insiden itu, Bima semakin marah.
Ia bahkan mengancam untuk menyebarkan lebih banyak rumor tentang Dara di media sosial dan di antara teman-teman mereka. Namun, meskipun ancamannya keras, Dara tetap tenang. Ia tahu bahwa tindakan hukum sudah mulai berjalan dan bahwa mereka tidak bisa lagi mengganggunya tanpa konsekuensi. Dengan semakin besar dan berkembangnya usaha konveksi, langkah Dara memutuskan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengontrol hidupnya. Ia membangun perusahaan dengan pondasi yang kokoh, dengan hati yang penuh semangat dan tekad untuk terus maju. Dara kini memiliki kendali penuh atas hidupnya. Semua yang telah ia capai adalah hasil dari kerja keras dan ketekunannya. Tidak ada lagi ruang untuk mereka yang hanya ingin memanfaatkan kebaikannya. Ia belajar untuk melangkah lebih jauh, dengan percaya diri yang tak tergoyahkan. Namun, meskipun Bima terus berusaha, Dara tidak akan pernah mundur lagi. Ia tahu betul bahwa untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, ia harus berani menghadapi masa lalunya dan melangkah maju. Dara merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Setiap ancaman yang datang dari Bima atau keluarganya terasa seperti pukulan di hati. Namun, kali ini adalah keputusan terakhirnya. Setelah segala yang terjadi, ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ia ingin bebas dari belenggu masa lalu, bebas dari Bima dan semua ancamannya yang membuatnya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Pada pagi hari itu, Dara memutuskan untuk berbicara dengan pengacaranya, Faisal, untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Di kantor Faisal, mereka duduk bersama di ruang rapat yang sederhana namun nyaman. Faisal sudah lama tahu tentang masalah yang dihadapi Dara, dan kali ini ia yakin bahwa dengan persiapan yang matang, mereka bisa mengalahkan Bima. Dara, kita sudah mengirimkan surat peringatan kepada Bima dan keluarganya, tetapi mereka tidak berhenti juga, kata Faisal dengan serius. Kita perlu langkah yang lebih konkret. Kamu tidak bisa terus diperas seperti ini. Dara mengangguk. Matanya terlihat penuh tekad. Saya sudah cukup, Faisal. Saya tidak akan membiarkan dia merusak hidup saya lebih lama lagi. Saya ingin tindakan hukum yang tegas. Faisal menarik napas dalam-dalam. Kita akan mengajukan tuntutan pencemaran nama baik, gangguan emosional, dan pemerasan. Jika perlu, kita juga akan melibatkan media untuk memberitahu publik tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ini adalah langkah besar, dan kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Dara merasa sedikit lega mendengar kata-kata Faisal. Ini adalah pilihan terakhirnya, dan ia tahu bahwa ia harus berjuang dengan sekuat tenaga. Ia tidak bisa terus membiarkan Bima dan keluarganya mengendalikan hidupnya. Pagi berikutnya, Dara memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi untuk melaporkan ancaman dan perlakuan yang diterimanya. Ketika ia tiba di sana, ia disambut oleh seorang petugas yang ramah, namun tanpa khawatir dengan apa yang akan disampaikannya. Selamat pagi, Nona. Ada yang bisa kami bantu? Tanya petugas dengan nada sopan. Dara menegakkan punggungnya, mencoba menahan emosi yang sudah lama terkunci dalam hatinya. Saya datang untuk melaporkan ancaman dan intimidasi dari mantan suami saya. Dia terus-menerus menghubungi saya, mengancam akan merusak reputasi saya dan bahkan meminta uang secara paksa. Petugas itu mengangguk dan meminta Dara untuk mengisi formulir pengaduan. Selama proses itu, Dara merasakan ketegangan di tubuhnya. Ia tahu bahwa langkah ini bisa jadi keputusan besar, dan mungkin tidak semua orang di sekitarnya akan memahami. Namun, pada saat yang sama, ia merasa kekuatan yang baru mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya dirundung oleh ketakutan atau rasa bersalah. Ia memiliki hak untuk bahagia, untuk hidup dengan damai, dan untuk membangun masa depan tanpa ancaman. Beberapa minggu berlalu, dan proses hukum pun mulai berjalan. Bima, yang awalnya merasa dirinya di atas angin, kini mulai merasa terpojok. Dara tidak hanya menghadapinya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang dapat menghentikan segala upaya Bima untuk merusak hidupnya. Bima mulai merasakan ketegangan, terutama ketika surat somasi datang dari pengacara Dara. Ia tidak menyangka bahwa Dara akan berani melawan. Dengan bantuan Faisal, Dara berhasil mendapatkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa Bima telah melakukan pemerasan dan ancaman terhadap dirinya selama ini. Salah satu bukti yang paling kuat adalah rekaman percakapan telepon yang ia simpan sebagai bukti ancaman Bima terhadapnya. Malam itu, Bima datang ke rumah Dara dengan wajah yang marah. Dara, kamu tidak bisa begitu saja menghancurkan hidupku. Aku masih bisa membuatmu menyesal.
teriaknya dengan nada penuh kebencian. Namun, Dara tidak lagi gentar. Ia menatap Bima dengan mata penuh ketegasan. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan padaku. Bima, aku sudah cukup menderita. Aku tidak takut lagi. Bima terdiam sejenak, terkejut dengan respon Dara yang jauh berbeda dari sebelumnya. Ia tahu bahwa Dara kini bukan wanita yang bisa ia kendalikan lagi. Namun, Bima masih mencoba untuk memanipulasi perasaannya. Kamu memang bisa saja mengajukan tuntutan hukum. Tapi aku punya banyak cara untuk membuat hidupmu lebih buruk, ancam Bima. Dara tidak terpengaruh. Aku sudah siap untuk segala kemungkinan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali padamu. Ini adalah hidupku, dan aku akan menjalani hidupku tanpa harus takut padamu atau siapapun. Di sisi lain, Faisal terus bekerja keras menyiapkan argumen hukum yang kuat untuk menggugat Bima di pengadilan. Mereka memutuskan untuk menggugat Bima atas pencemaran nama baik, pemerasan, dan ancaman yang telah diterima Dara selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, mereka juga mengajukan gugatan terhadap keluarga Bima, yang selama ini turut campur tangan dan mencoba mengeksploitasi Dara. Pada hari sidang, suasana di ruang pengadilan sangat tegang. Dara duduk di kursinya dengan wajah yang tenang, namun hatinya berdebar kencang. Ini adalah langkah terakhirnya untuk benar-benar bebas dari Bima dan keluarganya. Ia tahu bahwa ini akan menjadi momen penting dalam hidupnya. Momen di mana ia akan berjuang untuk mendapatkan keadilan. Bima, yang duduk di sisi lawan, tampak kesal. Ia merasa bahwa ini adalah perjuangan terakhir yang harus ia lakukan untuk bisa mempertahankan apa yang menurutnya adalah haknya. Namun, ia tidak tahu bahwa Dara telah menyiapkan segalanya dengan matang. Sidang dimulai dengan pembukaan dari pengacara Faisal yang dengan tegas memaparkan bukti-bukti yang ada, termasuk rekaman percakapan telepon, pesan singkat, dan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa Bima telah melakukan pemerasan dan ancaman terhadap Dara. Faisal juga menyebutkan bagaimana Bima dan keluarganya telah mengeksploitasi Dara selama bertahun-tahun dan bagaimana mereka berusaha memanfaatkan kebaikannya untuk mendapatkan uang dan keuntungan. Bima, yang mencoba membela diri, mengatakan bahwa semua itu hanya salah paham dan bahwa ia tidak bermaksud untuk menyakiti Dara. Namun, pengacara Faisal dengan cerdas menunjukkan bagaimana Bima selalu mengancam Dara, bahkan setelah mereka berpisah, dan bagaimana ia terus berusaha merusak reputasi Dara. Setelah beberapa jam sidang, hakim akhirnya memberikan keputusan yang sangat dinantikan. Kami memutuskan bahwa Bima telah melakukan tindakan pencemaran nama baik, pemerasan, dan ancaman terhadap Dara. Kami juga memutuskan bahwa Bima harus membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Dara merasa sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ini adalah kemenangan yang sangat berarti baginya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depannya yang bebas dari ancaman. Dengan keputusan pengadilan tersebut, Bima tidak hanya kehilangan haknya untuk meminta bantuan dari Dara, tetapi juga harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Dara, yang merasa telah bebas dari segala ancaman, kini bisa fokus pada masa depan yang lebih cerah. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai, namun ia telah mengalahkan musuh terbesar dalam hidupnya. Kini, Dara bisa kembali menjalani hidupnya tanpa takut, tanpa merasa terancam, dan dengan kebebasan yang selama ini ia impikan. Perlawanan yang dia lakukan bukan hanya untuk membebaskan dirinya, tetapi juga untuk memberi pelajaran bahwa tidak ada yang bisa mengontrol hidup seseorang selain dirinya sendiri. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat, dan hidup Dara kini menjadi kisah yang berbeda. Keputusan yang pernah ia buat untuk melawan Bima dan segala bentuk penindasan yang dia terima, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Pada akhirnya, perjuangan yang terasa tak ada habisnya itu telah membuahkan hasil yang manis, kebebasan. Namun, meski demikian, perjalanan hidupnya tak pernah benar-benar mudah. Dara berdiri di depan jendela ruang kerjanya, memandangi pemandangan kota yang tampak sibuk, namun ada kedamaian yang begitu dalam-dalam hatinya. Suara ketikan touch keyboard yang teratur, bercampur dengan deru angin yang masuk melalui celah jendela, menenangkan jiwanya. Usaha skincare yang telah ia rintis sejak beberapa tahun yang lalu kini menjadi lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Produk-produknya kini dikenal luas, bahkan di luar kota. Setiap hari, semakin banyak orang yang datang untuk membeli, dan Dara merasa semakin dekat dengan impian masa kecilnya untuk memiliki bisnis yang bisa dia banggakan dan, lebih dari itu, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa wanita sepertinya bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sambil memandang layar ponselnya,
Dara melihat pesan-pesan yang datang dari pelanggan setia yang memuji kualitas produknya. Momen-momen ini, di mana dia bisa merasakan langsung dampak positif dari kerja kerasnya, memberikan kepuasan tersendiri. Beberapa waktu lalu, Dara juga memutuskan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi besar dalam dunia bisnis, untuk mendorong mereka mewujudkan impian mereka seperti yang dia lakukan. Namun, meski saat ini hidupnya tampak cerah dan penuh harapan, ada kenangan-kenangan pahit yang tak akan pernah hilang. Kenangan tentang Bima, tentang bagaimana dia diperlakukan sebagai alat untuk keuntungan orang lain, tetap menjadi bayang-bayang dalam ingatannya. Tapi, ia sudah belajar untuk berdamai dengan masa lalu itu. Setiap hari, ia mengingatkan dirinya bahwa ia lebih dari sekadar korban, dia adalah pejuang, dan perjuangan itu kini telah membuahkan hasil. Pagi itu, saat Dara tengah bersiap untuk rapat dengan tim marketing, telepon di mejanya berdering. Ia menatap layar dengan sedikit terkejut. Nama yang muncul adalah seseorang yang sangat jarang ia harapkan untuk mendengar kabar darinya. Rani, teman lama Bima yang dulu sering muncul di kehidupan mereka berdua. Rani? Ada apa? Tanya Dara dengan nada yang tidak terlalu antusias, meskipun ia tidak bisa menahan rasa penasaran. Dara, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat menyesal. Aku dulu tidak melihat apa yang terjadi antara kamu dan Bima. Aku juga tidak tahu seberapa besar pengaruh buruk yang Bima punya dalam hidupmu. Aku ingin kamu tahu, aku sangat menyesal, ujar Rani dengan suara yang terdengar tulus, meski ada sedikit kecanggungan dalam nada bicaranya. Dara terdiam sejenak, merenung. Rani adalah sosok yang dulu sangat dekat dengannya, bahkan sempat menjadi teman baik, meskipun kini hubungan mereka terasa renggang karena peran Bima yang selalu mendominasi. Aku tahu, Rani. Itu sudah berlalu, jawab Dara pelan, namun mantap. Rani menghela napas dari ujung telepon. Aku ingin kamu tahu, Dara, bahwa aku percaya pada kekuatanmu sekarang. Aku tahu kamu sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku berharap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri atas semua yang telah terjadi. Dara tersenyum tipis. Aku sudah memaafkan diriku sendiri. Dan aku belajar bahwa hidup ini tidak hanya tentang memaafkan orang lain, tapi juga tentang melepaskan masa lalu. Terima kasih atas kata-katamu, Rani. Pembicaraan singkat itu mengingatkan Dara akan betapa pentingnya melepaskan, bahkan terhadap orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, meskipun mereka telah menyakitinya. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan agar bisa melangkah ke depan tanpa beban. Beberapa bulan setelahnya, Dara memutuskan untuk pindah ke rumah baru yang lebih besar, jauh dari tempat tinggal lamanya yang penuh kenangan buruk. Rumah baru itu terletak di kawasan yang lebih tenang, dengan taman kecil di halaman belakang yang menghadap ke hutan pinus yang lebat. Dara merasa ini adalah tempat yang tepat untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Tempat di mana ia bisa merasa aman dan damai. Ia berjalan di halaman rumah sambil menyentuh daun-daun yang mulai menguning, dan menghirup udara segar yang menenangkan. Dara merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ini adalah rumah yang benar-benar miliknya, tanpa ada orang lain yang bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalamnya. Anak-anak buahnya yang bekerja di perusahaan skincare-nya juga sering datang ke rumah ini untuk berbincang atau sekedar bekerja bersama. Suasana di rumahnya pun lebih sering dipenuhi tawa dan kebahagiaan, ketimbang kepedihan yang dulu pernah ada. Bahkan, beberapa sahabat dekat Dara yang ia kenal sejak kecil turut mendukung bisnisnya, memberikan inspirasi dan semangat baru dalam setiap langkahnya. Namun, meskipun kehidupannya sekarang lebih stabil dan bahagia, kadang-kadang bayangan Bima dan ancaman-ancamannya masih muncul dalam pikirannya. Meskipun ia sudah terbebas dari segala ancaman hukum dan finansial, ada ketakutan yang tersisa dalam dirinya. Ketakutan bahwa Bima meskipun kini tak lagi memiliki kuasa apapun atas hidupnya masih bisa berusaha mengacaukan kedamaian yang telah ia bangun. Dara mencoba menenangkan dirinya sendiri, dengan mengingat betapa jauh ia sudah melangkah. Dulu, ia adalah wanita yang takut untuk mengambil keputusan besar, takut untuk melawan ketidakadilan. Sekarang, ia adalah wanita yang tidak takut lagi, wanita yang berani mengambil langkah besar dan memperjuangkan kebahagiaannya sendiri. Suatu hari, saat Dara sedang duduk di ruang kerjanya, Faisal datang untuk memberi kabar baik. Dara, kami baru saja memenangkan kasus terbaru yang kamu ajukan terhadap Bima. Semua tuntutannya dihentikan, dan tidak ada lagi yang bisa mengganggu hidupmu. Dara mengangguk dengan senyum tipis. Aku tahu, Faisal.
Aku merasa lega. Tapi aku juga merasa sudah waktunya untuk fokus pada masa depan. Faisal tersenyum bangga. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu bukan hanya bertahan, tapi juga bangkit. Tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Kamu benar-benar luar biasa. Dara. Dara menatap jendela ruang kerjanya. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu adil. Tetapi ia juga tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Ia harus berjuang untuk itu. Dan perjuangannya sekarang berbuah manis. Usaha, pengorbanan, dan keteguhan hatinya telah mengubah hidupnya menjadi kisah yang penuh inspirasi. Dara kini lebih bijak dalam mengambil keputusan. Setiap kali ia merasa cemas, ia mengingatkan dirinya untuk tidak takut menghadapi tantangan. Karena setiap masalah pasti memiliki solusi. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingatkan dirinya bahwa ia sudah melewati banyak hal yang lebih berat. Dan setiap kali ia merasa sendirian, ia mengingatkan dirinya bahwa ia memiliki dirinya sendiri dan itu cukup. Hari-hari itu dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan baru. Dara akhirnya menyadari bahwa kebebasan yang sebenarnya bukan hanya tentang tidak terikat oleh orang lain, melainkan juga tentang membebaskan diri dari beban masa lalu, membangun diri yang lebih baik, dan tidak takut untuk terus melangkah maju. Kini, Dara tidak hanya menjadi sosok yang sukses dalam bisnis, tetapi juga menjadi wanita yang lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Ia belajar untuk menjaga dirinya sendiri, untuk menjaga batas-batas yang sehat dalam hubungan dengan orang lain, dan yang terpenting untuk tidak membiarkan siapapun merusak kedamaian yang telah ia bangun. Di atas segalanya, Dara menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terikat oleh masa lalu, tidak lagi terbebani oleh perasaan bersalah atau ketakutan. Ia adalah wanita yang bebas, yang berdiri tegak dengan percaya diri, siap menyongsong masa depan yang cerah.